Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Empat pekerja BTS yang sempat disandera KKB akhirnya dibebaskan. Hujan 4 jam, sejumlah ruas jalan utama di Merauke tergenang air. Ratusan jemaah haji di Mimika diberangkatkan ke Tanah Suci lewat embarkasi Makassar. Aparat gabungan TNI Polri Senin kemarin berhasil mengevakuasi 4 pekerja menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station BTS Bakti Kominfo di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Keempat korban saat ini tengah menjalani pemeriksaan medis karena 2 di antara mereka, yakni Asmar dan Ferian Airlangga, menderita luka berat, sementara Peas Kulka dan Senus Lepitalem dalam kondisi baik. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya bersama kepala distrik dan dibantu warga setempat melakukan perundingan dan KKB akhirnya bersedia melepaskan keempat pegawai BTS tersebut. Perkembangan yang terjadi di Okbab puncak di Pegunungan Bintang ini sampai dengan siang ini masih terus kita lakukan upaya-upaya pendekatan melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat di distrik Okbab Kabupaten Pegunungan Bintang. Pak Kapolres dan Wakil Bupati hari ini untuk memastikan bisa diizinkan ke distrik untuk mengambil bertemu dengan para pelaku dan juga untuk membawa korban yang sudah diambil oleh para tokoh agama yang sekarang memang ada di gereja. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada bisa diizinkan siang ini atau nanti sore itu bisa dijemput oleh Pak Wakil Bupati dan asisten untuk dibawa ke Oksibil. 12 Mei lalu 6 pekerja BTS Bakti Kominfo yang dipimpin Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang Alverus Sanuari berangkat dari Oksibil menuju distrik Okbab. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, 5 anggota KKB menghadang rombongan sambil menghunus senjata tajam. KKB mengajukan tuntutan uang tebusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat pembebasan para sandera. Dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Meningkatnya kasus penyalahgunaan senjata api dan peluru oleh tentara pada tahun 2022 mendorong Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Muhammad Saleh Mustafa memperketat pengawasan peredaran senjata api. Pangdam meminta seluruh komandan satuan yang bertugas di Bumi Cendrawasih memperketat keluar masuk senjata api dan amunisi. Usai serah terima jabatan dan Rem 172 Praja Wirayakti di Kodam 17 Cendrawasih, Pangdam menyatakan banyak prajurit terlibat dalam kasus ini. Menurutnya, dari bulan Januari hingga Juli 2022 ada 22 kasus, sementara tahun 2023 terjadi 2 kasus penyalahgunaan senjata di Kabupaten Jayawijaya. Pangdam berjanji akan menindak tegas prajurit yang berani memperjualbelikan senjata kepada pihak lain, khususnya anggota KKB. Memang 2022 itu terjadi peningkatan kasus. Kasus itu terjadi dari bulan Januari sampai bulan Juli. Itu banyak sekali, hampir kalau catatan kami itu hampir sekitar 22 kasus. Kemudian dari Juli sampai dengan Desember itu tidak ada. Kemudian 2023 ini ada 2 kasus. Jadi ada 24 kasus. Nah itu ada yang melibatkan masyarakat, ada yang juga melibatkan anggota TNI. Nah, dari hal-hal yang demikian, maka kebijakan dari pimpinan Panglima TNI, Kepala Staf, untuk kita yang pertama pengawasan dan pengetatan terhadap keluar masuk senjata dan munisi ini harus kita tindak. Makanya kenapa dari bulan Juli sampai dengan Desember itu tidak ada kasus. Nah ini
Nah ini muncul lagi di Februari. Nah ini kan warning. Jadi Panglima TNI memberikan warning kepada semua pimpinan TNI yang ada di wilayah Papua ini bahwa ini kok awal tadinya sudah tidak ada, kok jadi ada lagi nih awal tahun ini 2 kasus lagi, yaitu di Jaya Wijaya. Pangdam juga menghimbau masyarakat segera melapor bila ada prajurit yang memperjualbelikan senjata api dan peluru karena kasus ini bisa berakibat fatal bagi personel TNI dan Polri yang bertugas di lapangan. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Merauke sejak pukul 7 pagi hingga siang pada hari Senin kemarin menyebabkan sejumlah kawasan tergenang air. Ruas jalan utama menuju Bandara Mopah, salah satu lokasi yang cukup parah. Banjir setinggi 80 cm menyebabkan kendaraan sulit melintas. Namun sebagian pengendara nekat melintas menerobos genangan air sehingga kendaraan mereka akhirnya mogok. Warga sudah lama mengeluhkan banjir yang kerap menggenangi jalan menuju bandara. Menurut mereka penyebab utama adalah saluran air yang mampat dan tidak pernah dibersihkan. Genangan air sampai ini Masuk rumah. masuk rumah. Iya. Pak Ishak, dari jam berapa tadi hujannya ini Pak Ishak? Ada sekitar 2 jam lalu. 2 jam lalu Pak. Ini akibatnya seperti apa ini Pak kalau air tergenang seperti ini? Karena pembuangan keluar. Pembuangan keluar ya? Ya, ini semua tetangga rumah juga ada yang sumbat dari jalan keluar. Akhirnya orang tetangga lain kena. Oh gitu. Kalau tetangga rumah memberikan buat untuk jalan keluar, berarti kita tidak terkena banjir. Banjir juga melanda sejumlah perumahan di Merauke, termasuk perumahan Lampu Satu Indah. Warga kesulitan beraktivitas karena ketinggian air di kawasan ini juga mencapai 80 cm. Warga khawatir jika hujan deras turun, banjir akan semakin meluas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Partai politik di Kota Sorong, Papua Barat Daya sudah mendaftarkan bakal calon legislatif ke KPUD secara serentak. Bakal calon yang datang ke KPUD menggunakan atribut daerah masing-masing, bahkan sebagian menggelar acara meriah. Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahimonang Silitonga menyambut baik proses pendaftaran yang dilakukan partai politik di Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat. Namun ia meminta partai politik dan masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan sehingga pesta demokrasi berjalan dengan aman dan lancar. Sekarang ini sudah pada masuk tahap pendaftaran para caleg ya. Kemudian persiapan-persiapan dari penyelenggara pemilu KPU dan seluruh perangkat yang ada ini sudah dilaksanakan. Meskipun di beberapa kabupaten masih ada pemilihan yang berlangsung dan penetapan selanjutnya anggota KPU maupun pengawas. Ya. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh masyarakat, kami harapkan kepada seluruh masyarakat, mari kita melakukan pesta demokrasi ini dengan gembira. Ya. Namanya juga pesta, masyarakat harus berpesta. Dan yang menikmati pesta ini kita semua, baik itu masyarakat, TNI dan Polri sebagai aparat negara yang ditugaskan mengamankan. Kami siap melaksanakan, melayani masyarakat, kemudian mengamankan masyarakat agar pesta demokrasi ini berjalan lancar. Sementara itu di Merauke, berbagai persiapan sudah dilakukan, termasuk pendaftaran para bakal calon legislatif dan nama-nama bakal calon presiden yang diusung sejumlah partai politik. Masyarakat mengharapkan pesta demokrasi berlangsung aman dan lancar, dan untuk mengantisipasi gejolak politik dan keamanan, Polres Merauke sudah mengantisipasi untuk menangkal berita hoaks dan isu provokatif yang bisa mengganggu pemilu 2024. Tidak ada kekuatan yang paling besar ya di seluruh wilayah ini Indonesia ya, kekuatan masyarakat itu. Jadi saya sampaikan bukan kekuatan daripada senjata ya, bahkan tongkat tameng, bukan, tapi kekuatan dari masyarakat. Kaitan strategi itu harapan saya masyarakat bisa menjadi partner daripada kepolisian untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Seperti itu. Baik itu melaporkan, mencegah, ataupun juga memberikan informasi hal-hal yang bisa mengganggu daripada gangguan kamtipmas.
Kapolres meminta Babin Kamtibmas yang selama ini berbaur dengan warga lebih peka dengan situasi di sekitar masyarakat sebelum berkembang menjadi berbahaya dan mengganggu ketertiban di masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Sorong dan Merauke.